Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, mereka perintahkan orang lain untuk berperilaku bakhil pula. Kenapa? Kenapa bakhil ngajak-ngajak orang? Si bakhil kok ngajak-ngajak orang? Karena orang yang bakhil itu adalah orang yang pada lahiriahnya dia ingin tetap berada dalam keadaan tersanjung oleh orang lain. Orang bakhil begitu karakternya. Karena itu setiap orang kalau dikatakan bakhil, kiki, walaupun sabananya iyo sabana bakhil, tapi coba panggil dia bakhil, galaknya dah, marah dia. Di manusia begitu. Yang bakhil itu, dia benar bakhil, perangainya menjadi bukti kebakhilannya, tetapi mau tak dia dicap orang bakhil? Tidak mau. Artinya apa? Dia tetap ingin mendapatkan pujian dengan kebakhilannya. Jadi orang bakhil kok sanang bana kalau dikecem pemurah, padahal baragiah pantang hundi apa ibu yang ndak adole sabana pemurah bana tu sana artinya padanya berbagi ndak cialah jadi berbagi ndak mau. Nah, demi menyelamatkan mukanya itu, karena itu adalah karakter dia, maka dia tidak ingin orang lain terlihat berlebih dalam urusan berbagi dibandingkan dia. Jadi demi menyelamatkan mukanya, dia ingin orang lain sama seperti dia. Sebab kalau orang lain tidak bakhil, maka akan nampak oleh orang perbandingan. Nah, dia tidak mau dibandingkan. Tidak usahlah, nah, supaya sama-sama. Tapi kalau orang lain pemurah, maka orang akan punya bandingan. Apa tu? Iko bako indak gitu ya. Nah, dia tidak ingin dibegitukan. Karena itu demi menyelamatkan mukanya, menyelamatkan citranya, menyelamatkan performan penampilannya, maka dia akan ajak orang satu barisan menjadi kelompok grup bakhil bersama dia. Sehingga dengan itu dia tetap bisa tampil di hadapan orang banyak sebagai orang baik. Nah, itu penyakit itu. Jadi wajar kalau Nabi katakan itu penyakit, menggerogoti diri orang, membuat manusia yang menderita penyakit ini sibuk untuk menyelamatkan mukanya, harga dirinya. Kan banyak hari itu orang sibuk melakukan harga diri ambo di mah entah lebar rago je diri tidak. Itulah yang terjadi. Karena itu dia suruh orang lain satu sikap dengan dia, ya'muruna bil bukhli. Kenapa? Karena orang yang seperti ini tidak bisa lepas dari ayat sebelumnya, mukhtalan fakhur. Dia ingin terpandang juga, dia ingin hebat juga. Nah, tidak ada jalan lain melainkan membuat orang sama-sama berperangai dengan dia sehingga tidak ada bandingan kebaikan. Kemudian berikutnya, dampak dari kebakhilan itu apa? Wa yaktumuna ma atahumullah, dan menyembunyikan apa yang diberikan oleh Allah, min fadli, dari karunia Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia sembunyikan? Karena dia tidak ingin orang melihat dia punya kelebihan. So, kalau dia terlihat berlebih, dia tidak berbagi kepada orang lain, tentu akan membuat dia menjadi rendah dalam pandangan orang banyak. Karena itu orang bakhil itu menyiksa dirinya sendiri.
Nya ndak mau memakai berlebih-lebih. Kau tampak le orang diminta le orang. Karena itu mereka yaktumu. Jadi orang berpenampilan baik itu belum tentu sombong. Itu makanya Nabi SAW mengatakan bahwa kesombongan itu bukan berarti orang berbaju bagus, bukan berarti orang pakai sandal baru. Kan ketika Nabi SAW mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga man kana fi qalbihi, siapa yang ada di dalam kalbunya mithqalu habbatin min khardal, sedikit saja kesombongan di dalam hatinya itu. Kemudian ada bertanya, qila ya Rasulullah inna ahadana, ya Rasulullah sesungguhnya salah seorang dari kami yuhib, menyenangi ayyakuna thawbuhu hasanan, menyenangi pakaiannya baik, wa na'luhu hasanatan, dan sandalnya bagus. Apakah itu kesombongan? Kata Nabi, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Begitu. Sesungguhnya Allah Maha indah dan menyukai keindahan. Innamal kibru, nah di situ penjelasan Rasul. Beliau buat batasan. Sesungguhnya kesombongan itu hanya dalam bentuk apa? Yang pertama adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Ada dua karakter yang disebutkan oleh Nabi. Sombong itu batarul haq. Apa makna batarul haq? Menolak yang hak. Jadi kalau kebenaran sudah tegak di atas hujjah, lah jalih antara hak dan batil, tapi masih juga menolak yang hak, itu kesombongan namanya. Yang kedua apa? Ghamtun nas, melecehkan orang lain, memandang rendah orang. Ghamtun nas, itu kesombongan. Itu kibria namanya, atau kita sering juga sebut takabbur. Nah, jadi ketika seseorang menampilkan nikmat ada pada dirinya, kita tidak bisa otomatis katakan wah itu sombong, karena bisa jadi memperlihatkan nikmat itu bahagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Nabi SAW, kalau kita perhatikan hadis seorang sahabat namanya Malik bin Nadlah, mari kita lihat di sini. Malik bin Nadlah ini datang kepada Nabi SAW dalam keadaan pakaiannya tidak patut rasanya untuk dia pakai. Nah, kemudian Rasulullah SAW, hadis dalam riwayat Imam Abu Daud. Nah, perhatikan sini. Haddatsana Nufaili, haddatsana Zuhairun, haddatsana Abu Ishaq an Abil Ahwas, ya, an abihi, an abi, bapaknya ini namanya Malik bin Nadlah al-Jushami. Kata Malik bin Nadlah, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi thawbin dunin. Saya datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pakaian yang kurang lah, yang di bawah standarnya. Faqal, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaka malun, apakah engkau punya harta? Kalau bahasa awak lebih piti engkau. Qala na'am, apa jawaban dari Malik? Ada ya Rasul. Na'am. Nabi bertanya lagi, min ayyil mal, harta apa yang kau punya? Qala, jawaban Malik apa? Qad atanillahu
Allah telah mendatangkan, memberikan kepada saya minal ibili, unta doh, wal ghanami, domba doh, wal khayli, kuda doh, wal raqiq, bahkan punya budak. Berarti orang kaya. Budak itu anfasul amwal. Budak itu harta yang paling mahal itu. Nah, karena dia kaya tapi berpakaian dun, begitu di bawah pakaian tersebut tidak pantas rasanya untuk dia, maka apa petunjuk Nabi kepada Malik ibn Nadalah? Nah, Malik bin Nadalah al-Jusami, fa idza ataka Allahu malan, apabila Allah telah memberikan kepada kamu harta, falyura ni'mat atharu ni'matillahi alaihi wa karamatihi. Kalau Allah memang telah memberikan engkau harta, maka terlihatlah hendaknya bekas nikmat Allah atas engkau dan kemuliaannya. Jadi jangan ndak tahu urus bantu serupa itu, baju model itu, tapi pakaian awak bisa balik. Nah, berarti kembali kita ke memperlihatkan tadi penampilan selama tidak mubazir, tidak berlebih-lebihan, penampilan yang rapi, indah itu tidak bisa kita katakan bahwa itu kesombongan. Nah, berarti kalau kita kembali ke ayat tadi, dikatakan orang memperlihatkan pemberian Allah itu ada dua kemungkinan. Memang memperlihatkan karena menyombongkan diri tentu beriringan dengan melecehkan orang lain, bisa, ada mungkin. Tapi ada juga orang memakai atau menampakkan nikmat yang diberikan oleh Allah bukan untuk menyombongkan diri, tetapi apa? Sebagai mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kita bersyukur kepada Allah, Allah telah berikan nikmat kepada kita. Jadi jangan main vonis saja. Orang baju rencang, sombong loh. Belum tentu. Orang terompa baru, sombong. Orang pakai kendaraan bagus, sombong. Belum tentu. Karena kita tidak tahu apa yang dimaksud oleh orang tersebut. Nah, kalau memperlihatkan ada dua kemungkinan, maka menyembunyikan juga ada dua kemungkinan. Nah, ini yang dikatakan ayat ini, wayaktumun, menyembunyikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama karena takut tampak dia orang diminta orang, itu kikir namanya, bakhil. Kemungkinan kedua tawadu'an, karena sikap tawadu'. Jadi jangan dikatakan hanya satu saja. Jadi karena itu tidak bisa kita katakan memperlihatkan nikmat Allah itu alamat sombong, menyembunyikan itu alamat kikir, belum tentu. Tergantung dengan apa? Maksudnya. Nah, di dalam ayat ini apa yang dicela oleh Allah, menyembunyikan apa yang diberikan oleh Allah karena khawatir orang lain meminta. Nah, itu yang dikatakan dengan kekikiran. Dan itu adalah buah dari kekikiran di dalam hati, sehingga orang itu tidak mau memperlihatkan atau tidak mau tampak oleh orang lain karunia yang telah diterimanya, bukan karena dia tawadhu, tetapi karena takut berbagi dengan orang lain. Nah, apa yang akan diterima? Wa a'tadna lil kafirin. Ini kafir di sini apa maknanya ini? Apakah dengan bakhil berarti orang jadi kafir, murtad dari Islam? Nah, kalau kita lihat di sini, sebagian ahli tafsir mengatakan makna al-kafirina di sini, al-kafirin, bukan maknanya kufur khuruj, keluar dari din, dari agama, tapi maknanya as-satir, karena kata kufur itu kan sitrun, ketertutupan. Karena ada orang yang mengatakan dahulu
kafir itu bahasanya kurang beradab. Karena itu banyak orang yang enggan kalau orang Islam menyebut non muslim itu kafir. Padahal kafir itu bahasa yang sangat lembut. Kenapa? Karena kafir itu menunjukkan maknanya apa? Orang yang tertutup pintu hatinya, tidak terbuka untuk menerima Islam. Itu maknanya kufrun. Karena makna kufur itu sitrun, tertutup. Jadi karena itu sebagai ahli tafsir mengatakan karena ini kebakhilan, bakhil ini tidak mungkin mengeluarkan orang dari din, maka wa'atadna lil kafirina, kami siapkan untuk orang-orang yang menutupi nikmat Allah karena kebakhilannya. Nah, itu makna al-kafirin di sini. Di orang-orang yang menutupi nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak, karena tidak mau berbagi, maka dengan demikian orang tersebut berarti siap untuk menerima apa dari Allah Subhanahu wa taala, adzabam muhina. Jadi karena itu makna kufrun di sini, makna kafir di dalam ayat ini bisa jadi maknanya adalah as-satir, yaitu as-satirin, orang-orang yang menutupi apa? Menutupi harta atau karunia Allah karena enggan berbagi kepada orang lain. Nah, itu makna sitrun di situ dalam pengertian sebagian ulama tafsirannya. Tapi ada yang mengatakan makna al-kufur di situ adalah kafir dalam makna engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka mengingkari perintah Allah untuk berbagi dengan yang lain. Nah, kalau kita perhatikan tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, apa kata beliau di sini? Nah, wal kufru huwa as-sitru wat taghtiyatu fal bakhilu yasturu ni'matallahi alaihi wa yaktumuha wa yajhaduha fa huwa kafirun li ni'amillahi alaihi. Berarti makna kafir itu adalah as-sitr, tertutup, wa taghtiyah atau menyelubungi atau menutup sesuatu, fal bakhil, orang yang bakhil menutupi nikmat Allah, menyembunyikannya dan mengingkarinya. Maka makna kafir di sini adalah kafir ni'mah. Ini kafir ni'mah. Seharusnya ketika dia menerima nikmat, dia bagi kepada orang. Dia tidak takut orang meminta. Dalam batasan yang dia disuruh secara kewajiban, dia tunaikan. Kalau ada yang lebih dari itu, dengan kebaikan hati dia berbagi. Nah, itulah orang-orang yang tidak engkar dengan nikmat Allah. Tapi kalau dia sembunyikan supaya orang lain jangan tahu, supaya jangan dapat pula oleh orang, nah itu namanya kufur nikmat. Nah, apa akibatnya? Adzabam muhina, azab yang menghinakan. Kalau tersingkaplah kekikirannya, kebakhilannya, apa yang dia peroleh lebih dahulu di dunia ini? Kehinaan. Orang akan memandang dia adalah orang-orang yang tidak hidup bermasyarakat. Begitu. Itu suatu kehinaan besar. Hukuman itu berat ketika orang lain memandang. Nah, susah. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita semua agar jangan jatuh ke dalam perbuatan bakhil ini. Nah, kemudian baru Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peringatan tentang bagaimana berinfak. Kalau tadi bakhil, sekarang berbagi, yunfiqun. Tapi hati-hati, tidak semua orang yang berbagi pula aman. Jadi tidak mau berbagi, enggan berbagi, ada risiko kalau kebakhilan.
Tapi ketika memberi ada pula resiko. Nah, tanda sayangnya Allah kepada kita, amal yang kita lakukan itu diberikan oleh Allah peringatan apa yang akan merusaknya. Kalau tadi berbicara kebakhilan, jelas akan merusak. Nanti kalau kebakhilan itu kan menahan, tidak mau berbagi. Nah, berikutnya ada orang yang mau berinfak, tapi ketika dia mengulurkan disertai oleh riya, apa yang akan dia terima? Dia akan kehilangan dampak dari amal. Nah, jadi kalau kita runut ayat ini, isi dari nasihat-nasihat Al-Quran ini memang dia bisa dikategorikan dua bagian, targhiban wa tarhiban. Ada motivasi kita berbuat baik, ada peringatan agar jangan berbuat kejahatan, dan itu berimbang. Nah, karena itu kalau kita mau menasihati siapapun, perimbangkan itu terus. Jangan ancaman saja. Lihat ayat Al-Quran. Pertama apa? Ihsan, berbuat baik, motivasi. Kemudian apa? Baru terhib, peringatan. Jangan bakhil, jangan riya. Ini kalau ada ceramah yang terus jangan saja semuanya, kan pusing juga jadinya. Harus berimbang. Nah, kadang kalau tidak berimbang, risikonya besar. Karena manusia memiliki dua kecenderungan itu. Ingin mendapatkan yang baik, terhindar dari keburukan. Nah, sama dengan akhir-akhir ini terakhir, banyak juga yang bertanya, apakah majelis ulama protes dengan KUHP baru yang mempidanakan orang nikah siri, ya, kalau diadukan oleh istri yang pertama, sehingga dengan itu disimpulkan bahwa pernikahan yang kedua itu terhalang oleh izin dari istri pertama. Nah, ketika berita seperti itu dan kemudian jawaban itu tidak utuh, kemudian diringkas-ringkas mungkin oleh media, akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan caci maki. Bahkan ada yang mengatakan tanpa pertimbangan, MUI urusan kawin diurusnya korupsian yang saya. Nah, karena ada begitu kan. Nah, sebenarnya tidak begitu adanya. Jadi jangan dikatakan bahwa pertimbangan tentang perlindungan terhadap wanita tidak ada di dalam pertimbangan majelis ulama. Tetap ada bahwa wanita bisa menjadi korban atas suatu pernikahan yang tidak tercatat. Itu mungkin. Siapa mengatakan tidak? Nah, cuma persoalannya adalah ketika dia dipidanakan dan seperti berkedudukan menjadi syarat keabsahan dari nikah yang kedua. Nah, inilah yang berisiko. Sebab di dalam konsep syariat, perkara rukun dan syarat telah tuntas. Kemudian di dalam undang-undang tentang perkawinan, pernikahan, sudah kita sepakati bahwa nikah itu sah berdasarkan ketentuan di dalam agama. Nah, kalau perbuatan itu sah, kemudian atas perbuatan itu dilakukan pemidanaan, kan sepertinya ada pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, karena itu sebaiknya sinkronisasi antar undang-undang itu perlu dilakukan. Jadi jangan dianggap bahwa walaupun dia telah diundangkan paripurna, tidak mau mendengar orang lain pula. Ketika dia dinyatakan sah berdasarkan kepada ketentuan agama, kan ketentuan agama menentukan sah dan tidak sah. Undang-undang tidak bisa menyatakan sah dan tidak sah begitu saja. Kalau begitu nanti dari mana undang-undang mendapatkan bahwa nikah itu harus punya rukun, punya syarat? Dari agama. Nah, karena itu perhatikan
petunjuk syariat dalam perkara itu. Jangan buat aturan yang nanti hukum yang lahir dari itu bisa bertabrakan dengan ketentuan syariat itu sendiri, karena dasar sah dan tidak sah itu adalah agama. Itu konsepnya. Jadi di situ berarti ada persoalan yang terjadi ketika apa? Ketika pernikahan yang kedua yang tidak tercatat itu atau tidak mendapatkan izin istri pertama itu dipandang sebagai suatu tindakan kriminal. Kalau istri pertama mengadukannya, nah tentu ada cara lain tanpa mempidanakan. Ada cara lain di dalam aturan-aturan yang ada. Nah, jadi kalau begini caranya, orang akan menimbang nanti bagaimana dengan yang lainnya, kenapa tidak masuk ke ranah pidana. Nah di situ gimana kalau orang kumpul kebo? Nah jadi kalau saya melihat di dalam KUHP itu adalah dasar berfikirnya yang tidak lurus. Jadi yang dikatakan jarimah yaitu tindakan kriminal dalam hubungan antara lawan jenis itu tidak punya ukuran standar yang jelas. Nah itu yang jadi persoalan, sehingga akhirnya antara satu pasal dengan pasal lainnya, antara satu keputusan hukum dengan yang lainnya tidak sinkron. Nah tentu kita berharap jangan ego yang dikedepankan di sini, kembali kepada konsep dasar sah dan tidak sah masih berdasarkan hukum agama atau tidak. Kalau masih turunan dari hukum itu, jangan bertentangan dengan konsep itu. Nah itu yang diminta sebenarnya.